Alhamdulillah kita diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang patut kita syukuri, dan kita sehat walafiat panjang umur sehingga kita berada di tahun baru Masehi 2023, di mana bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat panjang umur, atas nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah di setiap keadaan mereka, baik di pagi, siang, malam, di bulan ini, di bulan itu, tahun baru atau sesuatu yang baru, keadaan mereka itu hanya satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu tujuan hidupnya adalah Allah. Sesuai bentuk doa yang sering kita baca ketika mau sholat, doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, segala sesuatunya, segala keadaannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbedaannya, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka apabila diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, atas nikmat sehat, bertemu dengan tahun baru Masehi 2023. Sekalipun misalnya tahun 2023 ini artinya bukan tahun baru Islam, tetapi orang yang beriman di setiap keadaannya selalu untuk Allah, selalu bertujuan beribadah kepada Allah. Cuma perbedaannya, kalau orang yang ada beriman, perayaannya sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mereka menyambut sesuatu yang baru, menyambut tahun baru, menyambut bulan baru, itu bentuk pendekatan, bentuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah. Mereka menyambut sesuatu yang baru, perkara yang baru itu dengan ibadah. Orang yang ada beriman, orang yang maksiat kepada Allah, melakukan sesuatu itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada doa orang-orang salih dahulu, Pak. Doa orang salih dahulu itu mereka berdoa, Allahumma kama agarta aina ahli dunya bidunya fa agirna uyunana bil akhirah. Wahai Allah, kata orang saleh, sebagaimana engkau sejukkan mata orang ahli dunia dengan dunia mereka. Orang-orang dunia itu sejuk, senang dengan dunia mereka, hiburan, pangkat, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Wahai Allah, sebagaimana engkau sejukkan mata penduduk dunia dengan dunia mereka, kata orang saleh ini, maka sejukkan, nyamankan mata kami ya Allah dengan akhirat. Artinya, apabila mata sejuk, mata tenang, hidup nyaman dengan akhirat, maka setiap keadaan itu selalu Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan tata cara hidup, tuntunan hidup supaya hidup ini kita bermakna. Hidup ini bermanfaat baik dunia maupun di akhirat, dan itu sudah diatur oleh Nabi, dan itu sebagai simbol perbedaan orang yang beriman lawan orang kada beriman. Contoh kata Nabi Muhammad SAW, likulli syai'in tahiyyah wa tahiyatul masjid rak'atan. Tiap-tiap sesuatu itu ada penghormatannya. Penghormatan masuk ke dalam masjid itu 2 rakaat salat sunnah. Demikian juga di kulli syai'in tahiyyah, bagi tiap sesuatu itu ada penghormatan.
penghormatan orang yang beriman bertemu dengan orang yang beriman lainnya bisalam, dengan mengucapkan salam. Dengan salam itu bentuk doa satu dengan yang lain. Kita ini banyak dirubah, banyak dirubah gaya-gaya hidup kita ini oleh orang barat. Ima katanya guys, bro, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad atur sudah supaya hidup itu bermanfaat. Bila bertemu muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah yang lain, penghormatan mereka bisalam, dengan mengucapkan salam. Siapa yang memulai dahulu itu yang lebih afdal. Kemudian ketika mereka bertemu bertatap muka satu dengan yang lainnya, berjabat tangan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, selama itu gugurlah dosa kesalahan mereka. Makanya orang-orang bahari itu, orang-orang saya dahulu itu bila berselama lawas wahid bayan begentil, ditarik. Selama itu tangan berjabat tangan, selama itu guguran dosa orang yang berjabat tangan itu. Nah kemudian lagi kata Nabi, siapa yang diantara dua orang ini yang bertemu, yang bertatap muka, yang paling banyak kasih sayangnya kepada satu dengan yang lain, itulah yang paling tinggi derajat di sisi Allah. A, B, kata pejabat tangan. Siapa yang paling banyak rasa cinta, rasa rahmat kepada satu dengan yang lain, itulah yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya pernah terjadi, pernah Sayyidina Umar ini melaporkan kepada Nabi tentang Sayyidina Abu Bakar. Jadi jawab Sayyidina Umar, wahai Rasul, Sayyidina Abu Bakar ini kada marawa ulur pindah ubah. Biasanya bila bertemu Sayyidina Abu Bakar ini berdahulu mengucapkan salam kepada ulur. Ini pindah ranai, ini Sayyidina Abu Bakar ini kenapa? Jadi jawab Nabi, wahai Umar, bujurkah yang kau katakan? Bujur. Maka Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, ujar Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, bujurkan apa yang dikatakan Sayyidina Umar kamu pas bertamu suatu hari pindah kada marawa, pindah rana, pindah gini. Jadi Sayyidina Abu Bakar bujur wahai Rasul. Padahal biasa kan bila bertamu dengan Sayyidina Umar mengucapkan salam berdahulu. Ini kenapa rana ini berdiam? Jadi Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasul, yang bersabda pernah orang yang mengucapkan salam berdahulu kepada saudaranya seiman itu dibangunkan gedung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Belum kan hendak Allah, hanya yang berbangun surga. Di dalam surga itu banyak gedung-gedung sekali anak Sayyidina Umar kan Allah cinta Sayyidina Umar dapat gedung di dalam surga. Dengarnya sahabat yang tidak dihendak dengan beritaan di raut, ada hendak beritaan diambil sih semuanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar niat baik. Amun aku harus mulai salam kepada Sayyidina Umar, aku aja masih gedung terus dalam surga. Tapi Sayyidina Abu Bakar berani berdiam Sayyidina Umar itu mengucapkan salam dahulu biar dibangunkan juga gedung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan at-tahabbub lillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lawan zaman ini bila nyaman mencintai. Orang sakit, ada ingat lagi. Nanti kita perbedaan orang berbeda menjadi suatu hubungan, perkawanan, persahabatan lillah. Sakit, nyaman, tetap ada persahabatan karena dijalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita ini sebenarnya orang beriman itu harus punya target di dalam keseharian kita. Artinya punya target itu tujuan kita itu apa? Artinya kalau orang ahli dunia kan orang pembisnis itu ada apa namanya tuh kayak apa perekonomian itu nah perputaran supaya ada kayak apa supaya kayak orang apa garis naik turun nah gratis. Nah jadi apa statistiknya? Nah jadi orang beriman, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus punya target juga. Artinya ini 2023. Aku harus punya target. Artinya supaya hidup dia bermanfaat, supaya dapat cinta Allah dan dapat cinta bagi Nabi Muhammad SAW. Bila kita dapat cinta Allah, dapat cinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dunia ini kayak apapun keadaannya nyaman aja.
Makanya kita ini sebenarnya banyak dirubah keadaan kita ini, gaya-gaya hidup kita oleh orang-orang Barat, menjauhkan kita kepada agama, menjauhkan kita kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW, sehingga ya tadi semaraut bahasanya, kacau Islam ini, kacau perkara orang beriman ini diubah kita. Seandainya mereka lurus jalan hanya sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bakal bisa kita dapat masalah. Nah makanya ada kisah kisah dulu bahwasanya ada satu prajurit daripada Fir'aun, dan Fir'aun ini dengan prajuritnya hendak membunuh Nabi Musa, mengepung Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika itu Fir'aun dengan prajuritnya, dengan tentara-tentaranya mengepung Nabi Musa, hendak membunuh Nabi Musa. Nabi Musa saat itu dengan kaumnya, dengan umatnya itu sudah di pesisir lautan. Nah saat itu Nabi Musa ini bingung, belakang Fir'aun dengan tentara, kanan sama tentara Fir'aun, kiri ya dia. Di hadapan lautan kematian sudah tombang, kumpul sudah kira buntu kayak aja. Nah saat itu Nabi Musa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ujian Nabi Muhammad kepada para sahabat, ala wa'allimukum kalimat takallama biha Musa hina jawaza bahra. Kata Nabi Muhammad, wahai para sahabat, apakah kalian ingin aku ajarkan bacaan kalimat yang itu bacaan kalimat dibaca oleh Nabi Musa ketika menyeberang lautan? Bala ya Rasulullah, dan para sahabat, ingin wahai Rasul, apa itu bacaan, apa itu kalimat yang dibaca Nabi Musa ketika menyeberang lautan, ketika hendak dikepung Fir'aun dengan tentara-tentaranya. Maka kata Nabi Muhammad, ucapkan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujung-ujungnya kan apa aja? Banyak tiga kalimat ini. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu alhamdu pujian, wa ilaikal mushtaka, dan kepada engkau ya Allah tempat berkeluh kesah, wa antal musta'an, engkau zat yang menolong, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat itu batu lautan belah menjadi dua. Jadi kita dua ini, kalimat ini mustajab, yang bila dapat masalah problem, ini kalimat bila kita baca akan mendapatkan jalan keluar, setidaknya ketenangan, ketentraman, karena kita sudah berkeluh kesah, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengandalkan apapun yang ada di dalam diri kita. Nabi Musa seandainya mengandalkan sesuatu atau keahlian, ya kita ada terbelah lautan. Ya Allah, kalau Nabi, ya Allah, kalau misi umat, ya Allah, kalau sudah dakwah, terbelah lautan. Tapi ketika Nabi Musa menyerahkan diri secara total kepada Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagi engkau pujian, wa ilaikal mushtaka, ya Allah kepada engkau tempat berkeluh kesah, wa antal musta'an, engkau ada tempat pertolongan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga Nabi Musa dengan kaumnya menyeberang. Fir'aun dengan tentara-tentaranya melihat Nabi Musa menyeberang, umat juga menyeberang. Nabi Musa sampai di seberang, Fir'aun masih di tengah perjalanan. Allah kembalikan lautan seperti semula sehingga tenggelam Fir'aun dengan kaum atau dengan tentara-tentaranya. Tapi uniknya dalam sejarah Pak Budi tulis ada satu orang dari prajurit Fir'aun diselamatkan oleh Allah. Selamat dari tenggelam itu, selamat daripada adab itu. Oh, ternyata ini orang selamat daripada tenggelam, selamat daripada adab, dan setelah itu beriman dengan Nabi Musa, menjadi pengikut Nabi Musa. Selain satu orang ini, Fir'aun dengan prajurit mati di tengah lautan, tenggelam di dalam lautan. Satu orang selamat. Ternyata orang ini kopiahnya itu sama seperti model kopiah Nabi Musa. Itu adalah selamat. Passionnya yang sama melawan Nabi Musa.
Itu yang dipandang Allah, diselamatkan oleh Allah daripada tenggelam daripada azab. Kira-kira Pak, Bu, kayak apa kalau kita sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan akhlak Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mengikuti adab Nabi Muhammad, kada bakal celaka pasti orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Passionnya aja kopi sama kayak kopi Nabi Musa itu dipandang Allah Taala. Selamat daripada adab, selamat daripada tenggelam, dan beriman dengan Nabi Musa, menjadi pengikut Nabi Musa itu yang dipandang Allah. Apakah mungkin celaka orang yang mengikuti Nabi Muhammad? Apakah mungkin sengsara? Ada selamat orang yang mengikuti akhlak sunnah adab baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil ini celaka orang. Makanya tujuan kita di sini hidup ini harus ada bermanfaat dan bermakna. Nabi Muhammad itu selalu harus ada di dalam diri kita. Dan itulah jalan, itulah kita pintu kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Jadi wahai orang mana tahu dengan Nabi Muhammad, mana tahu dengan akhlak Nabi Muhammad, mana tahu dengan sunnah Nabi Muhammad. Padahal ini kita jalan dan pintunya supaya kita selamat dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu kata Nabi Muhammad lagi, tasyabbahu biqaumin fa inna tashabbu bil kirami falahu man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai dengan suatu kaum itu orang sama golongan kaum tersebut. Makanya kita nih kada usah sumpah Pak. Fashion kita nih kayak ini, Pak Kopiah, baju gamis, baju tulak balangan, kada usah sumpah. Ini pakaian orang-orang saleh dulu. Ini pakaian ulama-ulama. Yang mana ujar Nabi Muhammad, ulama ummati kal anbiya Bani Israil. Ulamanya umatku itu seperti nabinya Bani Israil. Artinya ulama kita, ulama Nabi Muhammad itu sama seperti nabinya Bani Israil, sama seperti dengan Nabi Musa alaihissalam. Pakai kopiah, pakai baju tulak belanga, pakai tapi kebinian, pakai serudung, pakai hijab, pakai menutup aurat, pakai orang saleh, pakai orang-orang mulia. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, orang itu termasuk dari kelompok itu. Tasyabbu bil kiram, fa inna tasyabbu bil kirami falahu, kata ulama. Serupailah orang-orang yang mulia, karena menyerupai orang mulia itu falahu, keberuntungan. Keberuntungan. Kan kopiah aja sama dengan orang saleh. Itu sudah dipandang Allah Taala. Bajunya, tapinya, bukan merek ya, merek ya. Ini maksudnya ulang kan artinya model pakaian gaya merek kan ya kalau dari bisa biaya segoyo dan segala macam. Kita show bil kiram, kita show bil kiram, pada serupailah orang-orang yang saleh, orang yang mulia, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku ajarkan anak-anak kayak apa sunnah Nabi, kayak apa adab Nabi. Dia misalnya minum tangan kanan terus bisa. Ujar Nabi Muhammad dalam hadisnya yang mana ini ditunjukkan dalam firman Allah Taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa dan kesalahan kalian yang minum tangan kanan. Bismillah, haratan kayak ini daripada istighfar rian. Mungkin istighfar itu sudah diampuni Allah Taala. Tapi ketika kalian minum tangan kanan, bismillah, mengikuti Nabi Muhammad, lebih harap daripada istighfar kita. Kita istighfar itu banyak kacau. Mungkin ada khusyuk, mungkin banyak ada salah-salah yang banyak mengganjal dalam hati kita. Tapi dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu kita ikuti. Yuhibbukumullah, Allah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, makanya Bu, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang kada kenal dengan Nabi Muhammad. Kita memberikan di sini sebenarnya Anda lebih kenal, Anda lebih dekat, Anda mencontoh kayak apa Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar sana, panggil film, panggil sinetron, panggil politik banyak aja.
Tapi di mana kita berduduk-duduk sini menambah kita pengetahuan tentang Nabi Muhammad, bisa meneladani baginda Nabi Muhammad ini yang paling besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita dalam syair Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau rawinya, Nabi Muhammad ini idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammadnya apabila dipanggil oleh orang miskin. Maksud miskin di sini Pak, bukan miskin harta atau miskin jabatan, tapi maksud miskin di sini orang-orang yang ada kawa menjauhi maksiat, orang yang sudah hidupnya handal baik kembali pulang menjadi jahat, orang-orang yang sudah hidupnya bertekad menjadi orang baik jatuh pulang kepada kemaksiatan. Tapi hendak baik, tapi kalau mau kembali kepada asal. Ini perlu Nabi Muhammad. Ini perlu duduk membaca hadir maulid Nabi Muhammad. Ini perlu duduk membaca bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini perlu menteladani akhlak baginda Nabi Muhammad, itu yang akan merubah keadaan. Tidak ada awal miskin aja berijabah. Kita berdatang sudah nyaman, sudah baik, guru-guru masalah. Perlu Nabi Muhammad, itu perlu Nabi Muhammad. Orang yang baik ada mau, orang sudah hidupnya hantar jadi baik jatuh kepada kesalahan ulang. Sudah berapa kali jatuh aja baru ijabah muajjalah, dengan orang harus menggandeng berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahwasanya kita di dalam dunia ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman di dalam Al-Qur'an dijelaskan qala hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Kata Nabi Sulaiman, ini adalah karunia Tuhanku. Kita ini Pak berat-berat dapat karunia hidup, karunia Allah, pekerjaan, keluarga, rezeki, ini karunia. Belum lagi karunia Islam, iman, karunia dapat taufik hidayah daripada Allah. Tapi semuanya itu dalam Al-Quran dijelaskan liyabluwani. Dan Nabi Sulaiman semuanya ini karunia. Aku diuji ashkur am akfur. Apakah aku orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Kira-kira dalam dunia kita bersyukur, sebenarnya kita ini hidup perlu syukur. Syukur yang mana syukurnya kita adalah libasnya atau pakaiannya orang soleh. Dalam qasidah Allahumma ahyina syakirin wa tawaffana muslimin wahsyurna fi Allahumma ahyina syakirin wa tawaffana muslimin nub'at minal aminin fi zumratis sadiqin. Ya Allah, hidupkan kami orang-orang yang syukur dan matikan kami orang yang muslim, dan bangkitkan kami golongan orang-orang yang terdahulu, orang saleh. Nah, kemudian Fizum gratis bikin pada zumrah kelompok orang yang terdahulu tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga berkat kita berkumpul di sini membaca Maulid Nabi Muhammad, mendengar akhlak Nabi Muhammad, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita miskin pada dalam hendak baik jatuh kepada kesalahan, hendak baik kita pulih kepada keadaan semula. Kita hendak mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dilancarkan, dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka pada dunia kita, agama kita dan akhirat kita. Segala penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit di tengah-tengah kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan semoga anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh salihah, patuh kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, panjang umur dalam badan sehat afiat, penuh dengan berkah ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
semoga kita bisa menjadikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah tauladan dan Nabi Muhammad senang bangga kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kabul hajat kita semua dengan berkat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ini yang bisa disampaikan di pertemuan malam yang penuh rahmat dan berkah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.